Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Tigor Ota. Dan buat teman-teman, seperti biasanya, saudara-saudara, siapapun yang melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Di episode ini saya ingin membahas tentang kekonsletan saya. Jadi buat teman-teman biasanya sering mendengar kata-kata itu. Kalau saya otaknya lagi konslet, tiba-tiba muncul sesuatu di pikiran saya, entah itu terawangan, entah itu apa. Lumayan banyak ya yang di kepala saya itu pengen saya uraikan. Kalau ada yang tanya terjadinya kapan, ya bisa di tahun ini atau di tahun depan. Yang pertama itu saya melihat revolusi alam yang secara besar-besaran, bahkan terbesar, itu akan terjadi dalam waktu dekat, yang seakan-akan tanah itu melebar dan turun. Terus gini, terjadinya itu tidak di Indonesia saja, bahkan ada beberapa negara yang nantinya akan kejadian seperti itu. Misalnya Jepang, terus Taiwan, yang di konsletan saya itu. Tapi saya harap apapun yang saya terawang, kalau itu hal buruk jangan sampai kejadian. Jadi kalau teman-teman melihat video ini jangan langsung ditelan begitu mentah. Jadi pelajari, jika ada warning-warning ya kita sebagai manusia gimana caranya antisipasi jika hal-hal itu terjadi. Apakah tanah itu bisa kayak longsor itu lebih parah dari longsor, apa penyebabnya. Nah, kita juga harus paham penyebabnya itu apa saja, terus cara kita antisipasinya seperti apa. Kalau selama ini kita dengar longsor di pegunungan, longsor di tanah-tanah yang beresiko seperti itu, ini tuh beda. Kayak di tempat-tempat yang mungkin nggak akan terjadi, tapi kok bisa tanahnya itu tiba-tiba ambles drastis. Tuh dari terawangan saya. Terus yang kedua, air laut kehilangan keseimbangan, banyak meluap di mana-mana, bahkan merusak sekitar yang ada. Jadi kayak di bangunan-bangunan di pinggiran pesisir itu banyak yang rusak gara-gara meluapnya air laut yang begitu besar. Terus saya menerawang ada virus baru, itu mematikan dengan penularannya melalui cairan tubuh sama sentuhan. Bahkan virus ini tuh lebih kejam dari COVID-19. Jadi penularannya melalui cairan tubuh dan cara sentuhan. Hampir mirip sama COVID, tapi ini bukan COVID-19. Beda. Terus saya melihat lagi bernuansa api, identik api, namun ini bukan kebakaran, melainkan keberanian menentang satu keadilan yang tidak memiliki buntut, bahkan itu ngambang. Jadi tidak ada kesimpulannya. Jadi kayak orang itu semakin berani, semakin tegas di situ, menuntut sebuah keadilan yang tidak ada buntutnya. Apakah itu kasus lama atau kasus baru, ini yang saya kurang paham. Terus di terawangan saya yang kelima, ini clue ya. Jadi setiap kali saya menerawang saya tidak langsung to the point, ada clue, entah ini kalimat, entah ini benda, itu ada clue-nya. Yang kelima ini sunrise di atas Cipularang menjadi saksi jiwa-jiwa yang terenggut dalam sebuah tragedi beruntun. Kodenya ini 190 sama 121. Itu kode. Itu kode. Gak batuk karena cuacanya di bulan-bulan ini sangat tidak enak sekali. Terus terawangan saya yang nomor 6, target pasar luar negeri itu akan membuat kisruh di dalam negeri. Jadi kayak pasar dalam negeri ini akan merosot drastis
diakibatkan dari target pasar luar negeri ini akan membuat kayak kisruh di dalam negeri ini gitu. Entah yang bisa menjadikan perubahan, saya kurang tahu apakah perubahannya ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih baik ya bersyukur, kalau yang menjadi lebih buruk ya kita yang harus waspada, harus mencari tahu ini kita harus ngapain, karena target pasar luar negeri ini merusak target pasar di dalam negeri ini. Terus yang ketujuh, saya melihat gini, ini adalah zaman dimana Petruk jadi ratu. Jadi iki zaman Petruk jadi ratu. Kalau menurut kalimat-kalimat saya, nanti dicerna sendiri ya, karena ini kan clue, ini sanepan. Cuma saya berharap jangan langsung ditelah mentah dan harus berakal sehat buat kalian yang mencerna kalimat saya. Ini adalah zaman dimana Petruk jadi ratu, rakyat biasa sing pengen jadi rojo. Ya, intinya Petruk itu rakyat biasa tapi kok pengen jadi rojo. Nanging setelah jadi rojo, nanging sakwise jadi rojo panggah pengen duweni kuasa. Jadi setelah Petruk ini pengen jadi ratu, setelah jadi ratu kok pengen tetap memiliki kewenangan, tetap memiliki kuasa. Terus saya melihat akan datang wanita muda yang tiba-tiba diberi kuasa tanpa memiliki senjata dan mahkota. Itu yang saya lihat. Seorang Petruk tadi yang awalnya orang biasa pengen memiliki kekuasaan, setelah memiliki kekuasaan masih kurang puas dan mendikte semuanya. Semua itu seakan-akan didikte dengan Petruk tadi. Tuh. Tidak hanya didikte saja, terus ada lagi sosok wanita yang tidak memiliki kemampuan, tidak mumpuni, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sistem kekuasaannya. Itu nanti ada. Tuh. Itu ada suara wiu-wiu di rumah saya. Itu yang saya lihat dari 1 sampai 7. Oke ya, kita lanjut ke terawangan-terawangan saya, ke konsetan saya. Yang keberapa tadi? Ke-7, ini ke-8. Di zaman ini itu dimana portal dimensi langit itu seakan-akan kebuka, dengan banyaknya hal-hal yang di luar nalar akan terjadi. Contohnya tanah jadi banyu dan banyu jadi tanah. Maksudnya apa? Dimana tidak sewajarnya dan tidak semestinya. Sing dua ini maksud yang Arab melebur antara dua elemen ini. Jika salah satunya ini melebur, itu akan ada yang namanya bencana sangat besar sekali yang bisa merusak beberapa bangunan. Bahkan diantaranya pernah saya spill di episode sebelumnya. Itu yang saya khawatirkan. Jika itu terjadi ya memang resikonya, dampaknya juga gede sekali. Terus terawangan saya yang ke-9, sang raja baru ini akan resah. Saya melihat raja baru ini akan resah, akan merunduk sedih karena ada sebuah pengkhianatan besar di dalam lingkungannya, di dalam sekitarnya. Jadi kayak raja ini merasa bahwa raja ini dimanfaatkan. Ibarat kata wong Jawa ngarani nabok nilai tangan. Tuh, jadi banyak kok nanti yang kedepannya ini akan keungkap pelan-pelan. Bahkan sang raja ini lebih kebuka. Wah, ternyata seperti ini. Itu terawangan saya. Itu terawangan saya yang ke-10, ada yang patah dan ujung pulau ini akan hilang. Tapi kalau di konsetan saya melihat aroma darah, saya mencium aroma darah ini kayak berbaur dengan aroma pandan. Jadi, apa ya? Saya sendiri juga bingung. Intinya kita sebagai manusia harus waspada, akan sadar tentang apa ini kita manusia harus seperti apa. Karena kalau sudah alam bergejolak kita tidak bisa ngapa-ngapain. Semua itu kayak diseleksi. Siapa yang buruk ya digerus, siapa yang diberi kesempatan untuk merubah ya
masih diberi kesempatan untuk di sini. Terus yang ke-11, saya melihat ada yang meledak. Itu bukan gunung, melainkan benda berbahaya. Akan ada korban jiwa dan kerugian material. Inisialnya ST sama GD. Berharap hati-hati dimanapun kita berada, apalagi kalau kita di tempat-tempat umum, itu harus hati-hati. Terus yang ke-12, akan ada selebritis yang kehilangan bayinya. Maksudnya itu keguguran. Itu kuncinya, itu kekonsetan saya. Apapun yang saya katakan, jika itu buruk, saya berharap tidak terjadi. Tapi kita sebagai manusia, kita harus waspada, banyak berdoa. Itu pesan saya. Titah, telatah, lantah. Ini adalah sanepan, di mana orang itu harus bisa berpikir apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ucapkan. Dari episode ini cukup sekian. Saya Tigor Otadan, mohon undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kita sharing, kita belajar. Saya pun juga belum tentu membenarkan apa yang saya katakan ini benar. Kita sharing. Jika ada yang berpendapat lain, ya silahkan, monggo. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Matur suwun, salam rahayu, sehat selalu.